Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1591 membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Dengan bertambahnya jumlah orang berjubah hitam, banyak sekte dan keluarga mulai memiliki orang yang dirasuki roh. Orang-orang ini tumbuh kekuatannya dengan sangat cepat, dan para penguasa bela diri veteran ini telah lama tertinggal jauh di belakang. Tak lama kemudian, Long Jingguo merasakan aura tak terduga yang membuatnya takut dan gelisah. Perlahan, sesosok muncul di hadapan Long Jingguo. Saat melihat siapa sosok itu, Long Jingguo langsung tercengang. "Xiaoer, kamu sudah berhasil." Mata Long Jingguo melebar, tatapannya dipenuhi ketidakpercayaan. "Ya, aku berhasil, tak hanya mencapai level Markis Bela Diri Agung, aku juga berhasil melewati kesengsaraan petir. Kini, tak seorang pun bisa mengalahkanku." Mata Long Xiao berbinar-binar, dan aura arogannya langsung meledak. Petir kesengsaraan. Long Jingguo terkejut lagi, lalu bersorak kegirangan. "Hahaha, hebat, sekarang keluarga Long kita bisa kembali meraih kejayaannya dan tak lagi membutuhkan perlindungan aliansi bela diri." Long Jingguo tertawa terbahak-bahak, tetapi saat dia tertawa, air mata mengalir di matanya. "Ayah, ada apa?" Long Xiao bertanya dengan bingung. Long Jingguo menghela napas. "Kau sudah melakukan lebih dari itu. Dalam beberapa bulan kepergianmu, dunia seni bela diri di Kyoto telah mengalami perubahan yang menggemparkan." Long Jingguo menceritakan apa yang terjadi di dunia seni bela diri Kyoto. Seiring tumbuhnya kekuatan sekte dan keluarga lain, pengaruh dan status keluarga Long di dunia seni bela diri menurun. Dia bahkan telah jatuh ke posisi yang dipandang rendah. Sekarang, Long Jingguo bukan lagi pesaing di pertemuan aliansi seni bela diri. Terus terang saja, keluarga Long hampir tidak berarti apa-apa dalam aliansi seni bela diri. "Sialan," Long Xiao menggertakkan giginya. "Akan kutunjukkan pada mereka yang meremehkan keluarga Long bahwa aku, Long Xiao, adalah orang nomor satu di dunia persilatan, dan aku akan membuat mereka berlutut dan takluk." "Apa sih aliansi seni bela diri itu? Apa hak Zhu Zishan meremehkan keluarga Long?" Long Xiao meraung, dan ledakan energi yang mengerikan meledak seketika. Pada saat ini, Long Xingsu masuk. Begitu melihat Long Xiao, Long Xingsu menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa takut yang besar. "Xingsu, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan?" Long Jingguo bertanya. "Tuan, aliansi seni bela diri akan mengadakan pertemuan lagi besok," kata Long Xingsu. "Masih belum ada keluarga Long?" Long Jingguo mengerutkan kening dan bertanya. "Oke," Long Xingsu mengangguk. "Saya mengerti. Anda boleh pergi." Long Jingguo melambaikan tangannya. Selama waktu ini, dia telah mengirim Long Xingsu untuk mengumpulkan informasi dalam aliansi seni bela diri. Aliansi seni bela diri akhir-akhir ini sering mengadakan pertemuan, dan belum jelas apakah ada sesuatu yang terjadi. Namun, keluarga Long tidak lagi berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan ini. Long Xingsu mundur, tetapi saat dia mencapai pintu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Long Xiao. Long Xiao tidak peduli. Kekuatan Long Xingsu terlalu rendah, begitu rendahnya sehingga tidak ada yang akan menyadarinya. Wajah Long Jingguo berubah sangat buruk. Sejak keluarga Long jatuh ke tangannya, keluarga itu perlahan-lahan mulai merosot, dan kini telah menjadi keluarga yang tak dipandang rendah.
Zhu Zishan itu pantas mati. Kilatan dingin melintas di mata Long Xiao. Aku akan menemukannya sekarang juga. Xiaoer, tolong jangan bertindak gegabah. Long Jingguo mencoba membujuk Long Xiao. Ayah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah berkata demikian, Long Xiao pun keluar dari rumah keluarga Long. Sementara itu, Zhu Zishan sedang minum di sebuah kedai. Jangan tertipu oleh status tinggi Zhu Zishan sebagai pemimpin aliansi seni bela diri, yang seharusnya berarti dia meraup ketenaran dan kekayaan. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa dalam aliansi seni bela diri, tidak seorang pun menghormatinya. Oleh karena itu, Zhu Zishan telah mengadakan pertemuan secara rutin selama periode ini untuk mencari rasa kehadiran. Mereka bahkan mencontohkan Long Jingguo yang tidak menghormati mereka dengan mengucilkannya dari setiap pertemuan dan melarang keluarga Long berpartisipasi. Bab 1592 Mabuk. Zhu Zishan ingin semua sekte dan keluarga memahami bahwa meskipun dia tidak terlalu kuat, dia tetaplah pemimpin aliansi seni bela diri dan memiliki kekuatan tertinggi. Pelayan, bawakan minumannya. Zhu Zishan sedikit mabuk, tetapi dia masih mendesak orang-orang untuk membawa lebih banyak minuman. Selama ini, tanpa Chen Ping yang menimbulkan masalah, seluruh dunia seni bela diri di Kyoto menjadi jauh lebih tenang, dan Zhu Zishan juga menjadi rileks. Tidak lagi khawatir kapan Chen Ping akan membunuhnya. Pemimpin Zhu, kamu terlalu banyak minum, tolong berhenti. Pada saat ini, seorang pria yang tampak seperti manajer berjalan mendekat dan berkata, Zhu Zishan minum di sini hampir setiap hari, tetapi dia tidak pernah membayar, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Kali ini, melihat Zhu Zishan mabuk, manajer akhirnya berani datang dan mencoba membujuknya. Apa maksudmu? Kau takut aku tidak akan membayar? Zhu Zishan menyipitkan matanya sedikit dan menepuk bahu manajer itu. Pemimpin aliansi, bukan itu maksudku. Aku hanya melihatmu minum terlalu banyak dan khawatir tentang keselamatanmu saat kembali. Manajer itu buru-buru menjelaskan, bahaya apa? Aku pemimpin aliansi seni bela diri. Siapa yang berani tidak menghormatiku? Apakah kamu juga meremehkanku sebagai pemimpin aliansi, dan berpikir bahwa aku tidak memiliki kekuatan nyata sebagai pemimpin? Zhu Zishan menarik kerah manajer itu dan bertanya dengan marah. Manajer itu begitu ketakutan hingga berkeringat dingin dan cepat-cepat melambaikan tangannya sambil berkata, Tidak, 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 Ketua Aliansi, Anda salah paham. Beraninya saya meremehkan Anda. Pelayan, cepat bawakan pemimpin aliansi Zhu sebotol anggur yang enak. Tak lama kemudian, pelayan membawakan sebotol anggur berkualitas, dan barulah Zhu Zishan berhenti. Ia lalu mengambil anggur, berjalan keluar dari bar, dan bergoyang sambil minum sambil menyenandungkan lagu, menikmati hidupnya sepenuhnya. Namun saat dia berjalan ke sebuah gang, dia menabrak seseorang. Siapa sih yang begitu buta sampai menghalangi jalan ke sini? Zhu Zishan menyipitkan mata dan berteriak dengan marah. Ketika dia melihat lebih dekat, dia mendapati bahwa orang di depannya mengenakan jubah hitam, yang membuat Zhu Zishan terkejut. Namun, dia menghela napas lega saat melihat tidak ada lambang aliansi seni bela diri pada jubah hitam itu. Jika pria berjubah hitam ini adalah anggota aliansi seni bela diri dan mengenakan jubah perunggu hitam atau jubah perak hitam, maka dia dalam masalah besar. Semoga pemimpin aliansi menikmati beberapa gelas minuman setiap hari dan menjalani kehidupan yang riang. Suara menyeramkan terdengar. Zhu Zishan sedikit terkejut, merasa suara itu sangat familiar. Siapa kau? Kau tahu aku pemimpin aliansi bela diri.
tapi berani menghalangi jalanku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Zhu Zishan meraung ke arah lelaki berjubah hitam. Bunuh aku? Pria berbaju hitam itu mencibir. Kau pikir kau bisa membunuhku? Kau tidak layak. Lelaki berjubah hitam itu membelakangi Zhu Zishan. Suaranya penuh dengan nada meremehkan dan provokasi. Pengadilan kematian. Zhu Zishan melemparkan botol anggur di tangannya dan kemudian menamparnya dengan telapak tangannya. Tiba-tiba angin menderu dan menghantam punggung lelaki berjubah hitam di hadapan mereka. Namun saat telapak tangan itu mengenai lelaki berbaju hitam, lelaki berbaju hitam itu sama sekali tidak bergeming. Ekspresi Zhu Zishan langsung berubah, dan dia sedikit sadar. Siapa? Siapa kamu? Zhu Zishan bertanya dengan heran. Apakah pemimpin aliansi Zhu benar-benar pelupa? Dia bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Long Xiao perlahan berbalik dan menatap Zhu Zishan, mengajukan pertanyaan. Long Xiao, Zhu Zishan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat Long Xiao. Bagaimana mungkin itu kamu? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Zhu Zishan menatap Long Xiao dengan saksama dan bertanya. Saya ingin bertanya. Mengapa pemimpin aliansi Zhu menargetkan keluarga Long saya? Apakah keluarga Long saya tidak pantas berpartisipasi dalam rapat aliansi kecil ini? Long Xiao bertanya tanpa berusaha menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Saya pemimpin aliansi. Saya yang mengambil keputusan dalam rapat aliansi. Siapa yang memberimu hak untuk menanyai saya? Keluarga Longmu hanyalah anggota aliansi seni bela diri. Apakah kau mengharapkan persetujuan keluargamu untuk setiap pertemuan? Mendengar Long Xiao datang untuk membela Long Jingguo, Zhu Zishan mendengus dingin. Bab 1593 Keberangkatan. Mulai sekarang, semua pertemuan aliansi seni bela diri harus mendapat persetujuan dari keluarga Long. Long Xiao berkata dengan wajah dingin. Atas dasar apa? Zhu Zishan bertanya. Dengan kekuatanku sebagai Markis Bela Diri Agung. Setelah Long Xiao selesai berbicara, aura mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Zhu Zishan merasakan sesak di dadanya, lalu memuntahkan seteguk darah. Hebat, Markis Agung. Kau benar-benar berhasil mencapai level Markis Agung. Zhu Zishan tersentak, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Xiao akan mampu mencapai alam Markis Bela Diri Agung dalam waktu sesingkat itu. Akan tetapi, Zhu Zishan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan Markis Agung. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Zhu Zishan bertanya dengan hati-hati. Aku tidak menginginkan apapun secara khusus. Aku hanya ingin keluarga Long kita berpartisipasi dalam rapat aliansi besok. Selain itu, aku berharap mulai sekarang, keluarga Long kita akan memegang keputusan akhir dalam urusan aliansi seni bela diri. Long Xiao terkekeh dingin. Mustahil, Zhu Zishan langsung menolak. Long Xiao, apa kau pikir hanya karena kau sudah menjadi Markis Bela Diri Agung, kau tak terkalahkan? Kekuatan aliansi bela diri bukanlah apa yang kau lihat di matamu. Kau masih ingin mengendalikan seluruh aliansi seni bela diri, itu hanya angan-angan. Benarkah? Entah itu angan-angan atau bukan, kau akan tahu setelah mencobanya. Saat dia berbicara, Long Xiao tiba-tiba mencengkeram leher Zhu Zishan. Kamu tidak punya pilihan lain sekarang selain mematuhiku dengan patuh untuk menyelamatkan hidupmu. Zhu Zishan dicengkeram lehernya, membuatnya sulit bernapas. Long Xiao, apa kau ingin memberontak? Aku pemimpin aliansi bela diri. Jika kau membunuhku, aliansi seni bela diri tidak akan membiarkanmu pergi.
dan keluarga Longmu tidak akan bisa tinggal di Kyoto. Zhu Zishan mengancam Long Xiao, "Kau berani mengancamku?" Mata Long Xiao menyipit, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya, menyebabkan Zhu Zishan gemetar tak terkendali. Kau benar-benar berani membunuhku?" Mata Zhu Zishan melebar, dan perasaan tercekik menyebar ke seluruh tubuhnya. "Bagaimana menurutmu?" Long Xiao mulai meningkatkan kekuatan di tangannya. Zhu Zishan dapat mendengar suara retakan tulang tenggorokannya sendiri. Berhenti, aku akan melakukan apa yang kau katakan." Zhu Zishan takut dan hanya bisa berkompromi. Melihat ini, Long Xiao melepaskan tangannya, dan Zhu Zishan terengah-engah. "Ingat janjimu hari ini, kalau besok kau berani main trik lagi, aku akan ambil nyawamu." Setelah berkata demikian, Long Xiao berbalik dan pergi, sosoknya lenyap dalam sekejap di malam hari. Zhu Zishan memperhatikan sosok Long Xiao yang menjauh, wajahnya berubah sangat muram. Saat ini, Chen Ping masih berkultivasi di Pulau Penglai. Ia telah mengonsumsi inti binatang dari Tiger Power Immortal, yang langsung mendorong kekuatannya ke puncak level martial Markis. Akan tetapi, usahanya untuk menyerang Markis Bela Diri Agung selalu gagal. Sepertinya diperlukan kesempatan khusus untuk mencapai level setinggi itu. Chen Ping mendesah tak berdaya. Karena dia tidak dapat menerobos, Chen Ping memutuskan untuk meninggalkan Pulau Penglai untuk mencari peluangnya sendiri. "Saudara Chen, apakah kamu belum mencapai level Markis Bela Diri Agung?" Zhao Chuang bertanya, agak terkejut. Perlu diketahui bahwa pil binatang abadi kekuatan harimau yang ditelan Chen Ping adalah pil binatang yang memiliki kekuatan seorang Markis Bela Diri Agung sejati, namun dia tidak berhasil menerobos. Pada saat ini, Zhao Chuang juga menyadari bahwa sumber daya dan kesulitan yang perlu dikembangkan Chen Ping beberapa kali lebih besar daripada yang lainnya. "Sepertinya aku butuh katalisator untuk mencapai level Markis Bela Diri Agung. Aku sudah memutuskan untuk pergi dari sini. Mungkin aku akan menemukan katalisator itu." Chen Ping berkata dengan tenang. Chen Ping tahu bahwa setiap terobosan yang ia buat dalam tingkat kultivasinya disertai dengan ujian hidup dan mati. Kali ini, mungkin tidak terkecuali. Baiklah, aku akan segera mengemasi barang-barangku. Zhao Chuang telah lama merindukan Xiao Ru dan berharap dia bisa terbang kembali untuk segera menemuinya. Setelah pergi selama beberapa bulan, Zhao Chuang tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Ru. Zhao Chuang pergi mengemasi barang-barangnya, sementara Chen Ping pergi mencari Hu Mazi. Bab 1594 operasi dimulai. Dia ingin bertanya kepada Hu Mazi apakah dia mau ikut dengannya. Sebenarnya, dengan kekuatan Hu Mazi, jika dia ikut dengan Chen Ping akan memiliki penolong lain yang mumpuni. Hu Mazi adalah orang terkuat yang pernah ditemui Chen Ping dalam hal seni sihir, tanpa diragukan lagi. Ketika Chen Ping melihat Hu Mazi, dia hanya melihat Hu Mazi mengenakan jaket kulit harimau dan memegang cambuk yang terbuat dari urat harimau, yang terus-menerus diayunkannya. Serangkaian suara retakan bergema di udara, dan tak jauh dari sana, batu-batu besar semuanya hancur. Chen Ping tak kuasa menahan tawa melihat ekspresi Hu Mazi. Ia tak menyangka Hu Mazi benar-benar akan memanfaatkan kulit dan urat harimau itu. "Tuan Hu, saya berencana meninggalkan Pulau Penglai. Maukah Anda ikut dengan saya?" Chen Ping bertanya pada Hu Mazi, "Kamu mau pergi kemana? Kembali ke Kyoto?" Itulah yang dikatakan Hu Mazi. Chen Ping mengangguk. Tentu saja dia harus kembali ke Kyoto. Hampir semua kerabatnya ada di Kyoto. Bagaimana mungkin dia meninggalkan mereka?
Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau balik ke Kyoto seumur hidupku. Aku masih mencari reruntuhan kuno untuk menemukan lebih banyak harta karun. Aku sudah lama di sini dan belum menemukan sesuatu yang bagus. Humazi berkata dengan ekspresi tak berdaya. Chen Ping tersenyum tipis, lain kali kita bekerja sama. Jika ada hal baik, aku akan membiarkanmu mengambilnya terlebih dahulu. Kamu sendiri yang bilang, tunggu saja teleponku. Humazi tahu bahwa bahkan jika dia menemukan reruntuhan kuno, akan sulit baginya untuk menjelajahinya sendirian. Dia harus menemukan Chen Ping. Baiklah, kalau begitu aku akan menghubungi kamu. Chen Ping mengangguk, lalu melirik ke area terlarang istana. Chen Ping masih menyimpan sejumlah besar energi spiritual yang tersimpan di dalam patung batu itu dalam benaknya. Ia belum cukup kuat, tetapi ia pasti akan kembali ketika ia sudah cukup kuat. Setelah meninggalkan Pulau Penglai, Chen Ping mengikuti Zhao Chuang langsung ke lembah Dewa Pengobatan. Dalam beberapa bulan sejak Chen Ping tiba-tiba menghilang, seluruh dunia seni bela diri telah berubah secara diam-diam, dan lanskapnya telah bergeser. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan terhadap lembah Dewa Pengobatan. Lagi pula, di bidang alkimia, tidak ada keluarga yang dapat menandingi lembah Dewa Pengobatan. Banyak sekte dan keluarga berusaha membeli ramuan dari lembah Dewa Pengobatan, dan mereka juga meminta bantuan lembah Dewa Pengobatan jika mereka terluka. Jadi selama ini, tidak ada seorang pun yang datang mengganggu lembah Dewa Pengobatan. Setelah Chen Ping membawa Zhao Chuang kembali ke lembah Dewa Pengobatan, lembah itu ramai dengan aktivitas, seperti saat tahun baru. Zhao Chuang segera menemukan Xiao Ru, tetapi kedua pemuda itu telah menghilang. Ding, selama aku pergi, apakah aliansi seni bela diri Kyoto melakukan gerakan? Chen Ping bertanya pada Ding Buddha. Tuan Chen, selama ketidakhadiran Anda, aliansi seni bela diri Kyoto telah mengalami banyak perubahan. Keluarga Long yang dulunya kuat kini telah menjadi keluarga yang merosot, dan Long Jingguo tidak lagi diundang ke pertemuan aliansi seni bela diri. Beberapa keluarga juga telah bangkit dan menjadi terkenal, tetapi secara keseluruhan mereka masih berada di bawah kendali aliansi seni bela diri, dan belum ada perubahan yang signifikan. Ding Buddha mengikuti kata-kata Chen Ping. Keluarga Long benar-benar telah jatuh ke keadaan seperti itu. Chen Ping sedikit mengernyit, tampak berpikir keras, sebelum perlahan berkata, karena keluarga Long sedang mengalami masa-masa sulit, mari kita mulai dengan menyerang mereka. Dengan kekuatan puncak marsial markis saat ini, Chen Ping cukup tangguh untuk menghadapi keluarga Long dan menyelamatkan ibunya. Namun, Chen Ping tidak langsung pergi ke keluarga Long, melainkan tinggal di lembah Dewa Pengobatan. Chen Ping kemudian memanggil Su Changsheng dan yang lainnya, bersiap menggunakan kuali Sennong untuk memurnikan dirinya. Chen Ping kini telah mencapai titik kemacetan, dan dia masih belum mampu menerobos wilayah Markis Bela Diri Agung. Chen Ping berencana untuk mencoba menggunakan kuali Sennong, berharap tubuhnya dapat menerobos selama proses penempaan. Begitu ia berhasil mencapai level Grandmaster Bela Diri Agung, Chen Ping yakin bahwa ia dapat mendominasi dunia bela diri Kyoto. Bab 1595. Apa yang kamu tunggu? Aula Aliansi Seni Bela Diri. Banyak pemimpin dari berbagai sekte dan keluarga telah tiba dan mengobrol di antara mereka sendiri. Beberapa minum teh dengan wajah tanpa ekspresi. Tampaknya tidak seorang pun menaruh harapan besar pada pertemuan aliansi ini. Bahkan, ada yang merasa kesal karenanya. Pertemuan aliansi telah berlangsung terlalu sering akhir-akhir ini, dan semuanya membahas masalah-masalah sepele. Orang-orang ini mulai kesal,
Selamat kepada pemimpin aliansi. Sambil berteriak keras, Zhu Zishan perlahan berjalan memasuki aula. Semua orang menutup mulut dan duduk di tempat duduknya masing-masing. Zhu Zishan duduk di kursi utama dan kemudian melihat sekeliling, tetapi tidak melihat seorang pun dari keluarga Long, yang membuatnya terkejut. Karena Long Xiao belum datang, Zhu Zishan tidak berani mengumumkan dimulainya pertemuan secara langsung. Jadi semua orang duduk di sana, menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, setengah jam berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda kehadiran anggota keluarga Long. Banyak orang mulai tidak sabar. Pemimpin aliansi, apa yang kita tunggu? Aku lihat semua orang sudah di sini. Kalau ada yang kau butuhkan, katakan saja. Seseorang berkata kepada Zhu Zishan dengan rasa tidak puas. Patriark Liu, mari kita tunggu sedikit lebih lama lagi. Zhu Zishan berkata kepada orang yang tidak puas itu lalu berdiri. Mendengus, kepala keluarga Liu mendengus dingin dan hanya bisa duduk kembali. Kepala keluarga Liu ini memancarkan aura yang kuat. Jelas telah mencapai tahap akhir alam markis bela diri. Jika tidak, dia tidak akan berani berbicara kepada Zhu Zishan seperti itu. 10 menit kemudian berlalu, dan Long Xiao masih belum muncul. Pemimpin aliansi, apa yang kita tunggu? Jika kita terus menunggu seperti ini, aku, Liu, tidak punya waktu untuk menemanimu. Kepala keluarga Liu agak marah. Ya, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Siapa orang penting di sini yang membuat kami menunggu begitu lama? Semua orang mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Zhu Zishan mengerutkan kening dalam-dalam, keringat dingin membasahi dahinya. Patriark Liu, aku menunggu kedatangan keluarga Long, tapi mereka tidak terlihat dimanapun. Zhu Zishan berkata kepada kepala keluarga Liu. Keluarga Long? Patriark Liu terkejut. Keluarga Long tidak diundang ke pertemuan-pertemuan ini. Lagi pula, apakah Long Jingguo pantas menghadiri pertemuan-pertemuan ini sekarang? Kepala keluarga Liu sangat tidak puas dan berteriak keras. Aku tidak layak. Tapi apakah kamu layak? Tepat pada saat itu, Long Jingguo perlahan masuk, diikuti oleh Long Xiao yang mengenakan jubah hitam. Zhu Zishan menghela napas lega saat melihat Long Xiao tiba. Ketika kepala keluarga Liu melihat Long Jingguo masuk dengan wajah marah, ia mencibir, Long Jingguo, aku tidak menyangka kau begitu sombong. Keluarga Longmu sudah tidak seperti dulu lagi. Kamu tidak berhak bicara di sini lagi. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Wajah Long Jingguo memerah karena marah saat dia menatap tajam kepala keluarga Liu. Ucapkan kembali apa yang telah kau katakan. Pada saat ini, Long Xiao melangkah maju perlahan, memancarkan aura pembunuh. Matanya memancarkan cahaya dingin. Long Xiao, beraninya kau, seorang junior, menyela saat para tetua sedang berbicara. Kau tidak punya sopan santun. Kepala keluarga Liu dengan marah mengumpat Long Xiao. HMPH, cari mati. Wajah Long Xiao berubah dingin, diikuti oleh dengusan lembut. Kemudian sosok Long Xiao lenyap dari tempatnya dalam sekejap, diikuti oleh suara renyah. Tiba-tiba, kepala keluarga Liu terangkat ke udara, dengan bekas 5 jari yang dalam di wajahnya. Kepala keluarga Liu menutupi wajahnya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bocah kecil, beraninya kau menyergapku. Kepala keluarga Liu sangat marah, dan auranya yang dalam langsung meledak. Kepala keluarga Liu melompat dan langsung menuju ke Long Xiao.
Ditampar wajahnya oleh seorang junior seperti Long Xiao di depan banyak orang merupakan pukulan telak bagi kepala keluarga Liu. Semut menghadapi kepala keluarga Liu, Long Xiao mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya pelan. Kepala keluarga Liu berhenti, lalu jatuh tersungkur ke tanah seolah-olah terkena pukulan berat. Bab 1596 menyerah. Patriark Liu menatap Long Xiao dengan ketakutan dan keterkejutan di matanya. Long Xiao melangkah maju perlahan, meletakkan satu kakinya di atas kepala keluarga Liu. Kemudian, kabut hitam muncul dari telapak tangannya, menyelimuti kepala keluarga Liu. Segera, kekuatan kepala keluarga Liu diserap oleh Long Xiao tepat di depan matanya. Segera setelah itu, dia mengerahkan kekuatan kakinya, dan tubuh kepala keluarga Liu langsung hancur dan dia pun meninggal. Long Xiao, tidak. Zhu Zishan mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Semua orang menatap tak percaya pada pemandangan di hadapan mereka. Kepala keluarga Liu ini berada pada tahap akhir alam markis bela diri, namun dia dibunuh dengan mudahnya oleh Long Xiao. Apakah masih ada yang berpikir bahwa keluarga Long Ku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi ini? Long Xiao melirik ke arah kerumunan dan berkata, "Semua orang terdiam, kepala tertunduk, tidak berani berbicara." Kekuatan yang ditunjukkan Long Xiao membuat mereka takut. Melihat tak seorang pun bicara, Long Xiao menampakkan senyum puas. Perasaan berada di puncak kekuasaan ini memberinya rasa kepuasan luar biasa. "Selamat, pemimpin aliansi." Long Xiao menatap Zhu Zishan dan berteriak, "Tuan Muda Long, ada apa?" Zhu Zishan masih terguncang setelah menyaksikan metode kejam Long Xiao. Meskipun kekuatan dalam aliansi seni bela diri jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh Long Xiao, seorang markis seni bela diri biasa. Namun, mengingat situasi saat ini, jika Zhu Zishan tidak menunjukkan tanda-tanda kompromi, dia mungkin akan menjadi orang berikutnya yang mati. "Aku sudah lama memperhatikan posisimu, sudah waktunya untuk mengubahnya. Kurasa ayahku akan sangat cocok." Long Xiao berkata pada Zhu Zishan, "Tuan Muda Long, meskipun saya pemimpin aliansi, saya tetap membutuhkan persetujuan atasan untuk mundur, seperti yang Anda ketahui." Zhu Zishan tampak gelisah. Dia mungkin mengundurkan diri sebagai pemimpin aliansi, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dia putuskan. Bahkan Ningzi, wakil pemimpin aliansi, memiliki kekuatan lebih besar darinya. Terlebih lagi, di belakang mereka ada orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya, dan ada tokoh-tokoh yang berkuasa di atas mereka. Tanpa ada yang memberi perintah, Zhu Zishan tidak berani menyetujui begitu saja. Ningzi saat ini sedang menyendiri, dan Zhu Zishan tidak dapat menemukan siapapun untuk berurusan dengan Long Xiao. "Bukankah kau sedang membicarakan jubah perunggu hitam itu? Kalau ada yang tidak setuju, suruh saja mereka datang langsung kepadaku." Saat Long Xiao berbicara, aura seorang markis bela diri agung mulai terpancar dari tubuhnya. Di bawah kekuatan yang menindas ini, beberapa orang merasakan getaran di hati mereka. Markis bela diri agung, Long Xiao benar-benar telah naik pangkat menjadi markis bela diri agung. Pantas saja dia membunuh Patriark Liu hanya dengan satu serangan telapak tangan. Siapa yang bisa menandingi kerajaan markis bela diri agung? Semua orang gemetar, menatap Long Xiao dengan tak percaya. "Pemimpin aliansi, kamu belum turun?" Long Xiao bertanya dengan dingin. Wajah Zhu Zishan berubah sangat jelek, dan pada akhirnya, dia hanya bisa tanpa daya dan perlahan mundur dari kursi utama. "Ayah, kamu bisa duduk sekarang."
Long Xiao berkata pada Long Jingguo. Long Jingguo menatap posisi pemimpin aliansi di depannya, wajahnya penuh kegembiraan. Selangkah demi selangkah, Long Jingguo berjalan maju dan langsung duduk. Hahaha, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga panjangku pasti akan meraih kejayaan. Long Jingguo mengelus kursi pemimpin dan tertawa terbahak-bahak. Mulai hari ini, kalian semua harus tunduk pada keluarga Long. Jika kalian berani berkhianat, kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Long Xiao berkata dengan ekspresi muram. Orang-orang ini menundukkan kepala, dan tidak seorang pun berbicara. Melihat ini, ekspresi Long Xiao berubah dingin. Apakah kalian semua tuli? Auranya melonjak seketika, dan semua orang merasakan napas mereka tercekat di tenggorokan, seolah-olah beban seberat 1000 pon menekan mereka. Tahu, beberapa orang tidak tahan lagi dan mulai menyerah. Selanjutnya, semakin banyak orang mulai menyerah pada tirani Long Xiao. Melihat reaksi semua orang, Long Xiao mengangguk puas, lalu menatap Zhu Zishan. Zhu Zishan, ku dengar banyak tokoh kuat di ruang bawah tanah aliansi. Aku ingin pergi menemui mereka, terutama pacar Chen Ping. Aku ingin memanfaatkannya untuk memancing Chen Ping keluar dan membunuhnya. Bab 1597 Zhu Zishan, kematian. Tidak. Ruang bawah tanah aliansi tidak boleh dimasuki siapapun, terutama Su Yuqi. Para petinggi telah memberi perintah agar tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Zhu Zishan langsung menolak. Su Yuqi adalah harta karun dalam aliansi seni bela diri. Sosok yang kuat itu secara pribadi telah berjanji padanya. Bahkan jika Zhu Zishan memiliki keberanian 1000 kali lipat, dia tidak akan berani menentang kata-kata sosok yang kuat itu. Apa katamu? Ekspresi Long Xiao berubah dingin, dan auranya yang mengesankan terungkap sepenuhnya. Zhu Zishan merasakan sesak di dadanya, tetapi dia masih tidak berani menyetujui permintaan Long Xiao. Sekarang aku yang memimpin aliansi seni bela diri. Mereka yang menaatiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Long Xiao mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang besar langsung mencengkeram Zhu Zishan di tangannya. Tubuh Zhu Zishan gemetar. Dia jelas bisa merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari Long Xiao. Meski begitu, Zhu Zishan tidak berani menentang keinginan kekuatan besar itu. Zhu Zishan tahu bahwa jika dia tidak mendengarkan Long Xiao, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Tetapi menyinggung makhluk yang kuat lebih buruk daripada kematian, dan seseorang mungkin menderita siksaan abadi. Long Xiao, aku sarankan kau berhenti sekarang juga, belum terlambat. Aliansi seni bela diri bukanlah seperti yang kau lihat. Kau belum pernah melihat kekuatan aliansi seni bela diri yang sebenarnya. Zhu Zishan berkata pada Long Xiao, HMPH, aku sekarang seorang markis bela diri agung, seorang markis bela diri agung yang telah selamat dari kesengsaraan petir. Siapa yang bisa menjadi musuhku? Wajah Long Xiao penuh dengan kesombongan, dan dia tidak bisa lagi menoleransi siapapun di matanya. Zhu Zishan melihat sikap arogan Long Xiao dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia tidak akan pernah membawa Long Xiao ke penjara bawah tanah. Zhu Zishan, apakah kamu tidak takut mati? Long Xiao mengerutkan kening saat dia menatap Zhu Zishan. Aku takut mati. Tapi kalau aku membawamu ke penjara bawah tanah, itu akan lebih buruk dari kematian. Zhu Zishan perlahan menutup matanya. Baiklah, karena kamu tidak patuh, apa gunanya kamu bagiku? Setelah Long Xiao selesai berbicara, kabut hitam naik dari telapak tangannya, diikuti oleh kekuatan hisap besar yang menyerap kekuatan Zhu Zishan.
Zhu Zishan merasakan tenaganya terkuras dengan cepat. Tetapi dia tidak memberikan perlawanan, dia telah pasrah pada nasibnya. Pada saat ini, gambaran Chen Ping terlintas di benak Zhu Zishan. Dia mengangkat sudut mulutnya dan tertawa merendahkan dirinya sendiri. Dia selalu melihat Chen Ping sebagai duri dalam dagingnya dan selalu takut hidupnya akan berakhir di tangan Chen Ping. Namun yang mengejutkan semua orang, bukan Chen Ping yang membunuhnya. Sebaliknya, Long Xiao lah yang membunuhnya. Mungkin Chen Ping masih di Kyoto, dan bisa bertarung bersama Long Xiao. Pikiran Zhu Zishan dipenuhi dengan pikiran acak. Saat tubuh Zhu Zishan melemah dan pikirannya melambat, ia tahu bahwa saat terakhir hidupnya sudah dekat. Tak lama kemudian, Zhu Zishan berhenti bernapas, dan seluruh tubuhnya menjadi seperti mayat kering. Pemimpin aliansi seni bela diri yang pernah berkuasa telah menemui ajalnya, hidupnya menjadi seperti ini. Setelah menyerap seluruh kekuatan Zhu Zishan, Long Xiao menjilat bibirnya dengan puas, matanya bersinar lebih terang. Yang lainnya menatap Zhu Zishan, yang telah berubah menjadi mayat kering, dan begitu ketakutan hingga mereka menundukkan kepala dan bahkan tidak berani bernapas. Inilah yang terjadi jika kamu tidak patuh, ingatlah ini. Long Xiao melirik semua orang hanya bisa mengangguk, tidak berani berbicara. Long Xiao langsung menuju halaman belakang aliansi seni bela diri. Melihat bukit buatan itu, ia tahu bahwa inilah pintu masuknya. Akan tetapi, ruang bawah tanah itu jelas dilindungi oleh sebuah susunan, dan Long Xiao harus menghancurkan susunan itu jika dia ingin masuk. HMPH, hanya formasi belaka, kau pikir itu bisa menghentikanku? Long Xiao sangat arogan saat ini. Sebagai seorang markis bela diri agung, dan satu-satunya markis bela diri agung yang pernah mengalami kesengsaraan petir, Long Xiao berkata dia tidak takut pada apapun. Long Xiao perlahan mengangkat tangannya, dan gumpalan energi hitam mengembun di telapak tangannya. Lalu kabut hitam itu berubah menjadi tangan raksasa dan aura yang luar biasa menyebar. Tangan raksasa ini menyelimuti seluruh gunung buatan. Ledakan, Long Xiao mendorong telapak tangannya ke depan, dan aura yang sangat ganas itu langsung menghantam gunung buatan. Bab 1598 pedang tersembunyi di sarungnya, niat membunuh tersembunyi di hati. Tepat saat tangan raksasa itu mencapai bukit buatan, cahaya yang menyala tiba-tiba bersinar dari dalamnya. Di bawah cahaya itu, tangan raksasa yang terbentuk dari kabut hitam itu langsung lenyap tanpa jejak. Long Xiao tertegun, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Meskipun dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, serangannya bahkan belum menghancurkan gunung buatan itu. Aliansi seni bela diri, mereka benar-benar hebat. Aku tak percaya mereka tak bisa menghancurkan satu formasi pun. Saat Long Xiao berbicara, dia mengembunkan kabut hitam sekali lagi, kali ini dengan aura yang lebih mengerikan. Berhenti, kau tidak bisa menghancurkan susunan sihir ini. Pada saat itu, suara tua itu terngiang dalam pikiran Long Xiao. Senior, apakah formasi ini begitu kuat sehingga bahkan aku, seorang markis bela diri agung, tidak dapat menghancurkannya? Long Xiao agak skeptis, tidak peduli siapa yang memasang formasi itu, bahkan seorang markis bela diri agung seperti dia tidak dapat menghancurkannya. Ini adalah formasi pengunci jiwa kuno. Meskipun orang yang memasangnya hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau, markis bela diri agung, hancurkan dengan paksa. Aku tidak menyangka ada orang di aliansi seni bela diri yang akan membentuk formasi seperti itu.
sepertinya aliansi seni bela diri memang tidak sederhana. Suara tua itu mengandung sedikit rasa terkejut. Melihat ini, Long Xiao hanya bisa menghela napas dan mundur. Tak lama kemudian, berita bahwa aliansi seni bela diri telah diambil alih oleh keluarga Long menyebar ke seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Selanjutnya, Long Xiao menggelar pesta makan besar di kediaman keluarga Long, mengundang semua sekte dan keluarga besar di dunia persilatan Kyoto untuk hadir. Niat Long Xiao kali ini sangat jelas. Setiap orang yang datang dianggap sebagai teman keluarga Long, dan Long Xiao akan mengambil kesempatan untuk melenyapkan siapapun yang tidak datang. Dia berpikir untuk membawa seluruh dunia seni bela diri Kyoto di bawah kendali keluarga Long. Meskipun banyak sekte dan keluarga tidak puas, mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka karena kekuatan Long Xiao saat ini. Long Xiao berani membunuh bahkan Zhu Zishan dari aliansi seni bela diri, jadi apa yang tidak berani dia lakukan? Pada hari keluarga Long mengadakan pesta besar, hampir seluruh dunia seni bela diri Kyoto hadir, yang membuat ego Long Xiao membengkak hingga batasnya. Long Jingguo sangat gembira melihat pemandangan di hadapannya. Bahkan di puncak kekuasaan keluarga Long, belum pernah ada pemandangan semegah ini. Sebagai kepala keluarga Long dan pemimpin aliansi seni bela diri saat ini, Long Jingguo berpakaian sangat formal dan menunggu semua orang tiba sebelum duduk. Xingsu, apakah semua sekte dan keluarga di dunia seni bela diri sudah tiba? Long Jingguo bertanya pada Long Xingsu. Tuan, semua orang kecuali keluarga Dong dan Ge telah tiba. Long Xingsu berkata dengan suara rendah, HMPH, keluarga Dong dan keluarga Ge itu lagi. Mereka selalu sok benar. Keluarga Long kita sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka sangat tidak sopan. Mendengar ini, wajah Long Jingguo berubah dingin. Ayah, jangan khawatir. Kedua keluarga ini akan segera menghilang dari dunia seni bela diri Kyoto. Long Xiao, yang berdiri di samping, memancarkan aura samar dan dingin. Baiklah, Long Jingguo mengangguk, lalu menatap Long Xingsu dan berkata, pergilah dan perlakukan orang-orang itu dengan baik, jangan mengecewakan keluarga Long. Ya, Tuan. Long Xingsu melangkah keluar. Dan saat dia berjalan keluar pintu, ekspresi khawatir melintas di wajahnya. Dia telah menunggu dengan sabar, mengincar posisi kepala keluarga Long. Tetapi sekarang Long Xiao telah benar-benar maju ke pangkat Markis Bela Diri Agung, akan jauh lebih sulit baginya untuk merebut posisi kepala keluarga Long. Dia awalnya ingin menggunakan Chen Ping untuk membantunya melenyapkan Long Jingguo dan putranya, sehingga dia dapat mengambil alih sebagai kepala keluarga Long. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping akan menghilang tanpa jejak, nasibnya tidak diketahui, dan bahwa dia akan pergi selama beberapa bulan. Long Xingsu menarik napas dalam-dalam, lalu mengumpulkan sisa keluarga Long dan mulai menyapa orang-orang dari sekte dan keluarga bangsawan. Namun, dalam hati Long Xingsu, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Pedang tersarung, niat membunuh tersembunyi di dalam hati. Bab 1599 Kegilaan Terakhir, Kyoto, Keluarga Ge. Ayah, keluarga Long membuat keributan besar, terang-terangan memaksa banyak sekte dan keluarga bangsawan untuk tunduk, jadi mengapa pemerintah tidak turun tangan? Melihat kesombongan keluarga Long, Ge Jiayi bertanya dengan marah. Siapa yang bisa memahami pikiran Tuan Si? Tapi terlepas dari apakah pihak berwenang turun tangan atau tidak, kita harus menyelamatkan diri. Metode Long Xiao bahkan lebih kejam daripada aliansi bela diri sebelumnya. Dia tidak akan hanya melihat kita lolos begitu saja.
dia pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Aku mau keluar sebentar. Ingat, jangan pernah terlibat konflik dengan keluarga Long. Keluarga Ge tidak boleh keluar kecuali ada keadaan darurat. Mata Ge Fuhai dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Ayah, kenapa ayah begitu takut pada keluarga Long? Keluarga Ge kita tidak kalah kuat dari keluarga Long, kan? Dan ayah mungkin tidak lebih lemah dari Long Xiao. Jadi kenapa ayah takut padanya? Ge Jiai sedikit bingung mengapa ayahnya begitu gugup. Keluarga Ge kita tidak pernah ikut campur dalam urusan dunia persilatan. Jika kita benar-benar melawan keluarga Long kali ini, maka rahasia keluarga Ge kita mungkin tidak akan menjadi rahasia lagi, dan ribuan tahun pemulihan keluarga Ge kita akan sia-sia. Mata Ge Fuhai semakin khawatir, lalu ia melanjutkan, "Jangan bertanya lagi, dengarkan saja rencanaku. Dunia seni bela diri di Kyoto sedang kacau balau. Aku harus melaporkan ini kepada atasanku. Akan sangat sulit bagi keluarga Ge kita untuk tidak terlibat dalam masalah ini di masa mendatang." Setelah Ge Fuhai selesai berbicara, dia menyatukan kedua tangannya, dan seberkas cahaya melesat ke langit, menyelimuti seluruh keluarga Ge dalam lapisan cahaya. Aku sudah mengaktifkan formasi. Selama kalian tidak keluar, kalian akan baik-baik saja. Ingat, apapun yang terjadi, jangan keluar. Saat Ge Fuhai berbicara, sosoknya perlahan mulai kabur dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, Ge Fuhai telah menggunakan sihir spasial untuk segera meninggalkan Kyoto. Chen Ping telah tinggal di lembah Dewa Pengobatan selama ini dan belum kembali ke ibu kota. Namun, Chen Ping tahu semua yang terjadi di Kyoto. Aku tak pernah menyangka Long Xiao benar-benar akan mencapai level Markis Bela Diri Agung. Keluarga Long mungkin sedang berada di momen kejayaannya saat ini. Long Wu menatap ke arah Kyoto dan berkata dengan tenang, "Benar sekali. Hanya dalam beberapa bulan, dunia seni bela diri di Kyoto benar-benar berubah. Siapa sangka Zhu Zishan akan dibunuh oleh Long Xiao. Dulu mereka berdua sangat dekat, sungguh ironis." Sekilas kekhawatiran terpancar di wajah Chen Ping. Sekarang Long Xiao telah berhasil mencapai level Markis Bela Diri Agung. Berurusan dengan keluarga Long kemungkinan akan menjadi lebih sulit baginya. Saat ini, seluruh dunia seni bela diri di Kyoto praktis berada di bawah kekuasaan keluarga Long. Akan sangat sulit menyelamatkan wanita muda itu saat ini. Long Wu menghela napas. Sekarang keluarga Long semakin kuat, peluang untuk menyelamatkan Long Ruotong semakin kecil. Mungkin ini kegilaan terakhir keluarga Long sebelum mereka kiamat. Kita lihat saja nanti. Chen Ping tahu bahwa dengan gaya Long Xiao, pasti akan ada banyak orang di dunia seni bela diri Kyoto yang tidak puas. Terlebih lagi, Chen Ping menyadari kekuatan aliansi seni bela diri dan tidak akan tinggal diam dan melihat Long Xiao mengambil alih seluruh aliansi seni bela diri. Dia yakin bahwa konflik akan pecah antara aliansi seni bela diri dan keluarga Long. Sementara itu, di Kyoto, seluruh anggota keluarga Ryu dipenuhi dengan kegembiraan. Status keluarga Long sekarang menjadi suatu kehormatan dan simbol. Ketika anggota keluarga Long berjalan di jalan, semua orang harus menghindari mereka. Hati Long Xiao dan Long Jingguo sudah membengkak hingga ekstrim. Adapun sekte dan keluarga lain, mereka hanya berani marah tetapi tidak berani bersuara. Metode kejam Long Xiao jauh lebih brutal daripada aliansi seni bela diri. Bab 1600 Solusi Sempurna. Sudah waktunya memaksa Chen Ping untuk menunjukkan dirinya. Aku tidak percaya Chen Ping akan mati semudah itu. Di dalam aula utama keluarga Long,
Long Xiao berbicara dengan kilatan dingin di matanya. Dunia seni bela diri di Kyoto pada dasarnya kini berada di bawah kendali keluarga Long. Long Xiao bermimpi Chen Ping muncul untuk membunuhnya. Bagaimana kita bisa memaksanya untuk menunjukkan dirinya? Apakah kita akan membawa ibunya keluar dan memaksanya untuk menunjukkan dirinya? Long Jingguo bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana memaksa Chen Ping untuk patuh. Namun, ada satu hal, jika Long Ruotong dibawa keluar, seluruh dunia seni bela diri akan tahu bahwa Long Ruotong masih hidup dan telah dipenjara selama lebih dari 20 tahun. Lagi pula, rahasia yang ingin diketahui keluarga Long mungkin sudah diketahui orang lain sebelumnya. Tidak perlu. Bukankah Chen Ping adalah master lembah dewa pengobatan? Kalau begitu, mari kita mulai dengan lembah dewa pengobatan. Bibir Long Xiao sedikit melengkung. Aku tidak percaya Chen Ping bisa bersembunyi ketika diancam dengan seluruh lembah dewa obat. Xiaoer, kemampuan alkimia lembah dewa pengobatan memang tak tertandingi. Jika kita menghancurkan lembah dewa pengobatan, kepada siapa kita akan meminta bantuan untuk alkimia di masa depan? Long Jingguo bertanya dengan sedikit cemberut. Lembah dewa pengobatan tidak terlalu kuat, tetapi keterampilan alkimia yang tak tertandingi membuatnya tidak tersentuh oleh sekte atau keluarga manapun. Siapa bilang aku ingin menghancurkan lembah dewa pengobatan? Kita bisa menangkap semua orang dari lembah dewa pengobatan dan membuat mereka melayani keluarga Long kita. Lagi pula, kita bisa menggunakan ini untuk memaksa Chen Ping menunjukkan dirinya. Ini situasi yang saling menguntungkan, bukankah lebih baik? Long Xiao terkekeh dingin. Kalau begitu aku sendiri yang akan memimpin orang-orang ke sana. Kata Long Jingguo. Long Xiao melambaikan tangannya. Ini masalah sepele. Mengapa kau perlu ikut campur? Setelah mengatakan itu, Long Xiao menoleh ke seorang pria paruh baya bermata satu yang duduk di aula dan berkata, Naga bermata satu, bawa anak buahmu dan bawa kembali apoteker dari lembah dewa pengobatan. Bunuh semua yang lain. Pria bermata satu itu berdiri, mengangguk, dan berkata, Ya, Tuan. Aura yang terpancar dari naga bermata satu ini juga sangat kuat, telah mencapai tahap akhir alam markis bela diri. Terlebih lagi, ada cukup banyak ahli di keluarga Long. Banyak dari mereka datang untuk bergabung dengan keluarga setelah mendengar bahwa Long Xiao telah mencapai tingkat marsial markis dan selamat dari kesengsaraan. Diketahui bahwa untuk mencapai level setinggi itu sangatlah sulit. Jadi mereka semua berharap untuk belajar sesuatu dari Long Xiao. Naga bermata satu memimpin puluhan orang dalam prosesi megah menuju lembah dewa pengobatan. Pada saat ini, Chen Ping dan Long Wu sedang duduk di puncak bukit tidak jauh dari lembah dewa pengobatan. Selama waktu ini, Chen Ping sering duduk di sini bersama Long Wu, mendengarkan Long Wu berbicara tentang ibunya. Paman Long, apakah ibuku tidak pernah menceritakan tentang ayahku kepadamu? Chen Ping sekarang sangat ingin tahu siapa ayahnya. Banyak orang yang memanggilnya Putra Naga lebih dari sekali, dan bahkan Tiger Power Immortal mengatakan bahwa dia adalah wujud asli dari naga emas. Mungkinkah ayahku adalah seekor naga? Long Wu menggelengkan kepalanya. Nona muda itu tidak pernah menyebutkannya. Mungkin dia tidak mau. Chen Ping berhenti bicara dan menatap ke kejauhan. Di hamparan langit dan bumi yang luas, Chen Ping merasa dirinya tak berarti seperti setitik debu. Tepat saat Chen Ping berada di puncak gunung bersama Long Wu, naga bermata satu telah memimpin anak buahnya untuk mengepung seluruh lembah dewa pengobatan. Keributan seperti itu langsung menarik perhatian Penatua Su dan 4 iblis keluar. Ketika mereka melihat lusinan orang ini,
Raut wajah mereka berubah sangat jelek. Orang-orang ini semuanya sangat kuat, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Pria bermata satu itu menyeringai saat melihat orang-orang berhamburan keluar. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang yang tidak relevan di lembah dewa pengobatan. Hari ini aku akan membawa semua apoteker dari lembah dewa pengobatan bersamaku. Semua apoteker dari lembah dewa pengobatan. Minggirlah agar aku tidak menyakiti kalian. Kalian semua sebaiknya menyerah, atau kalian akan dibunuh tanpa ampun. Naga bermata satu itu memancarkan aura seorang marsial markis tahap akhir. Tatapannya menyapu kerumunan, bersambung.